Seo Kyu melaporkan bahwa Direktur Kim sedang diselidiki oleh jaksa. Dia juga khawatir Direktur Kim akan menjual hubungannya dengan Tae Seop. Mendengar itu, Tae Seop sangat kesal. Meskipun dia bertindak seprivat mungkin, semuanya terungkap juga. Saya ingat di kehidupan sebelumnya, orang yang paling diuntungkan dari kasus Hahatop adalah Tae Seop. Jika Hahatop tidak menemukan investor yang tepat, Tae Seop bisa saja mencuri perangkat lunak itu kapan saja. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menggunakan uang yang diberikan Tuan Yang Su untuk berinvestasi. Tuan Yang Su tidak keberatan. Dia membiarkan saya memutuskan sendiri. Setelah itu, saya pergi menemui Sung Ho. Sung Ho memberikan kabar baik, Ketua Cheonha Group secara proaktif menghubungi untuk meminta maaf. Karena Ketua Cheonha Group memberikan syarat yang sangat menguntungkan, Sung Ho setuju untuk menerima investasi tersebut. Saya sudah mengurus Direktur Kim, tetapi tetap tidak bisa mengubah nasibnya. Saya bertanya mengapa Sung Ho begitu percaya pada saya. Ada 3 alasan mengapa Sung Ho Ruki sangat mempercayai saya. Pertama, saya telah memperingatkannya tentang Direktur Kim. Dan hasilnya persis seperti yang saya katakan, Direktur Kim memang menggunakan trik untuk menipu Sung Ho. Kedua, ide Hahatop sebenarnya berasal dari Min Su. Min Su To ingin menciptakan dunia yang menghubungkan semua orang melalui data. Namun, Min Su tidak mengizinkan Sung Ho memberitahuku. Alasan ketiga adalah sebelum Sung Ho bertemu Direktur Kim, dia menerima sebuah pesan. Pengirim juga memperingatkannya untuk berhati-hati. Tetapi ketika dia menelpon balik, orang itu mengatakan, dia tidak pernah mengiriminya pesan. Pada saat yang sama, Direktur Kim bergegas menemui Tae Seop. Begitu tiba, dia berlutut memohon Tae Seop untuk memaafkannya karena telah merusak segalanya. Namun, sikap Tae Seop sangat jelas. Begitu sebuah bidak tidak berguna, ia harus segera disingkirkan. Setelah itu, Tae Seop memerintahkan bawahannya untuk menangani Direktur Kim. Sung Ho baru saja pulang berbelanja, menyalakan TV, dan laporan berita memberitakan Direktur Kim melompat dari gedung dan bunuh diri. Aku tahu Tae Seop pasti terlibat. Setelah Direktur Kim meninggal, kasus ini tidak dapat lagi dituntut. Keesokan harinya, aku masih penasaran dengan orang yang mengirim pesan kepada Sung Ho. Sung Ho menulis nama pengirim pesan itu untukku. Ketika Kyuri melihatnya, dia mengatakan itu adalah nama lain dari Raja Neraka. Saat aku sedang berpikir, Min Su menelpon. Min Su mengatakan dia telah menemukan pemilik telepon yang mengirim pesan kepada Sung Ho. Ternyata itu hanya seorang karyawan paruh waktu di minimarket. Seorang gadis meminjam teleponnya untuk mengirim pesan. Min Sual kemudian menyuruhku untuk segera ke sana. Setelah memeriksa kamera, saya menemukan bahwa gadis berbaju merah itulah yang mengirim pesan kepada Sung Ho. Dia masih sekretaris Jo Tae Seop. Tapi mengapa dia menyebut dirinya Raja Neraka? Sesampainya di sekolah, saya melihat berita tentang Tae Seop di TV. Tae Seop dipuji oleh publik karena menyelamatkan GM Cars dari penjualan ke orang asing, sehingga sebagian besar pekerja tidak kehilangan pekerjaan. Tetapi hanya saya yang tahu, di kehidupan sebelumnya, Tae Seop menjual GM Cars karena tidak dapat menguasai proyek Hahatop. Jadi kali ini, dia mengubah keputusannya untuk menyenangkan rakyat. Saat saya hendak pergi, saya mendengar berita tentang kasus baru. Seorang pria ditangkap karena pembunuhan, dia berlutut sambil menangis, mengaku tidak bersalah, tetapi tidak ada yang percaya. Setelah dia dibawa pergi, putranya berlari menghampiri. Anak laki-laki itu berusaha membela ayahnya, tetapi ditahan oleh polisi. Melihat ayahnya digiring ke mobil, anak laki-laki itu menangis tanpa daya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat pada saat itu, saya muncul dan bertanya, apakah dia Park Sang-man? Saya berkata, saya akan membantu ayahnya membersihkan namanya. Setelah itu, saya membawa Sang-man ke sekolah. Di kelas, Sang-man diejek oleh teman-temannya karena memiliki ayah seorang pembunuh. Tetapi dia berusaha untuk bertahan, karena saya berjanji akan membersihkan nama ayahnya secepat mungkin. Meskipun sulit dipercaya, Sang-man tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa berusaha bertahan dan menunggu. Menunggu saya membersihkan nama ayahnya. Bersamaan dengan itu, saya pergi mencari Il-hyun. Saya memberikan Il-hyun bukti kasus itu, dan menunjukkan kepadanya cara menemukan pelaku sebenarnya. Setelah itu, saya menunggu Il-hyun menangani kasus itu untuk saya, karena dia ingin dipromosikan. Dia segera memanggil istri korban untuk diinterogasi. Il-hyun menginterogasinya lama, tetapi istri korban menolak untuk memberikan informasi apapun. Il-hyun kemudian meminta anak buahnya, membawa seorang pria masuk. Ternyata istri itu berselingkuh, dia takut suaminya tahu, sehingga dia membunuh suaminya. Suaminya berutang banyak uang kepada ayah Sang-man, tetapi menolak untuk membayar. Saat ayah Sang-man dan suaminya bertengkar, dia melihat ayah Sang-man hanya berani mengancam suaminya dengan pisau, tetapi tidak berani melakukan apapun. Ketika suaminya tertidur, dia menggunakan pisau itu untuk membunuh suaminya. Dengan begitu, ayah Sang-man difitnah. Saya berdiri di depan kantor polisi, melihat keluarga Sang-man bersatu kembali, dan saya juga merasa bahagia. Di kehidupan sebelumnya, Sang-man membutuhkan 15 tahun untuk mencari bukti, demi membebaskan ayahnya. Saya sangat tersentuh oleh tindakan itu. Jadi di kehidupan ini, saya teringat Sang-man. Hari ini adalah hari ujian masuk Universitas Hanmi. Saat Hanmi bersiap memasuki ruang ujian, dia melihat saya menyemangatinya. Hal ini membuatnya sangat terkejut.
Melihat Han Mi gugup, saya mengeluarkan sesuatu dan mengatakan bahwa ini adalah jimat keberuntungan. Ini adalah pena yang saya gunakan dalam ujian masuk universitas tahun lalu. Han Mi tadi dengan senang hati menerima pena itu. Sebelum saya pergi, saya juga meletakkan hadiah di tangan Han Mi. Saya juga memegang tangannya, membuatnya terdiam beberapa detik. Lalu dia berteriak gembira untuk menyemangati dirinya sendiri. Hari ini juga merupakan hari ujian masuk Universitas Sangmen. Keduanya berjuang untuk masa depan. Setelah Han Mi selesai ujian, saya datang untuk melihat hasilnya. Ketika Han Mi melihat hasilnya, dia berlari-lari kegirangan. Pada saat yang sama, Sang Man juga senang, karena telah mencapai hasil yang diinginkan. Sudah lama Han Mi tidak sebahagia ini, sampai dia menerima telepon dari ayahnya. Hal pertama yang dikatakan ayahnya, bukanlah ucapan selamat, melainkan keinginannya, agar dia memilih Universitas V yang sudah diatur olehnya. Jika Han Mi tidak setuju, ayahnya akan mengirimnya belajar ke luar negeri. Meskipun sangat sedih, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Han Mi mengajak saya minum-minum. Dia bilang dia akan memilih jurusan jurnalisme dan komunikasi. Saya langsung mengatakan bahwa saya yakin Han Mi akan menjadi reporter terkenal. Setelah berbincang sebentar, Han Mi berterima kasih padaku karena selalu menemaninya. Berkat aku, dia bisa seperti sekarang. Dia pasti akan membalasku di masa depan. Setelah itu, Han Mi dan aku minum bersama untuk merayakan masa depan yang cerah. Ketika aku pulang ke rumah, aku melihat orang tuaku menungguku dengan wajah sedih. Sebelum aku sempat mengerti apa yang terjadi, ayahku memberiku surat panggilan. Aku melihatnya dengan saksama, dan ternyata itu adalah perintah wajib militer. Aku langsung mengerti bahwa hari ini telah tiba lagi. Ayahku berkata, tidak ada yang perlu ditakuti, dia juga pernah bertugas di pasukan khusus. Ketika ibuku melihat ayahnya berbohong tanpa berkedip, dia langsung mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan. Dia hanya seorang prajurit logistik di pasukan khusus. Aku tertawa karena ayahku sangat keren. Ketika Min Su mendengar bahwa aku harus wajib militer dalam 2 hari, dia menyalahkanku, karena tidak memberitahunya lebih awal. Min Su merasa sangat sedih akan hal ini. Aku bertanya-tanya, apakah dia akan sesedih seseorang yang harus wajib militer 2 kali sepertiku. Melihat wajahku yang datar, Kyuri tidak bisa menahan diri untuk memarahiku. Dia dan Min Su memarahiku bersama. Mereka bertanya bagaimana aku bisa begitu tenang. Aku pikir karena ini adalah kedua kalinya, aku tidak lagi khawatir. Kemudian saya mendengar kabar bahwa Hiaha juga akan pergi belajar ke luar negeri dalam beberapa hari ke depan. Setelah mendengar itu, saya langsung berkata bahwa saya ada urusan mendesak dan harus pergi. Kyuri dan Min Su memarahi saya dengan marah. Saya tidak peduli pada keduanya dan tetap berbalik, meninggalkan Kyuri terdiam. Saya pergi menemui Tuan Yang Su dan mengatakan bahwa saya akan segera wajib militer. Saya juga memberikan uang yang sebelumnya saya simpan kepada Tuan Yang Su. Tuan Yang Su mengatakan bahwa dia juga sedang mengincar beberapa properti. Dia akan berinvestasi dan menunggu sampai saya selesai wajib militer. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Yang Su. Setelah itu, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Yang Su dan pergi. Dalam perjalanan pulang, saya teringat hal-hal yang telah saya lakukan dalam kehidupan ini. Meskipun saya belum bisa mengalahkan Tai Seop, saya sangat bahagia, karena memiliki begitu banyak orang terkasih di samping saya. Keesokan paginya, saya berlutut dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua saya dengan berlinang air mata. Begitu keluar dari rumah, saya melihat sudah menunggu saya. Dia sedih karena saya tidak memberitahunya bahwa saya akan wajib militer. Saya juga memarahinya karena pergi belajar ke luar negeri tanpa memberitahu saya. Keduanya tertawa. Setelah itu, saya dan Hia berjalan-jalan bersama di jalan. Saat berjalan, Hia tiba-tiba merangkul tangan saya. Ketika saya ingin melepaskannya, dia menyuruh saya untuk tidak melakukannya. Saya adalah orang pertama yang pernah dia genggam tangannya seperti itu. Beberapa saat kemudian, saya dan Hia berpamitan. Saya berjalan di jalan saya sendiri. 7 tahun telah berlalu, dan saya kembali dengan penampilan yang lebih dewasa. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah kantor Kejaksaan Provinsi Gangwon. Gu Seong Hyuk adalah jaksa kepala di sana. Seong Hyuk bertanya mengapa saya menjadi lulusan terbaik Akademi Pelatihan. Saya mengatakan saya datang untuk membawa Seong Hyuk kembali ke Seoul. Begitu Seong Hyuk mendengar ini, dia sangat terkejut. Saya ingin membawa Seong Hyuk, seorang jaksa yang terbuang tanpa status, kembali ke Seoul. Tetapi saya berpikir bahwa status adalah sesuatu yang dapat diperoleh jika diinginkan. Setelah selesai berbicara, Seong Hyuk menyuruh saya mencari kantor saya sendiri. Saat ini, 2 staf lama sedang membicarakan saya. Saat mereka berbicara, saya masuk. Seorang pria berdiri dan memperkenalkan diri sebagai penyelidik bernama Oh Min Guk. Min Guk juga mengatakan kepada saya, bahwa jika ada yang tidak saya ketahui, saya bisa menyuruhnya melakukannya. Saya segera meminta Min Guk untuk meringkas semua berkas kasus di kantor, dan memberikannya kepada saya. Min Guk melihat sekeliling dengan bingung dan merasa gelisah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, Seong Hyuk membawa saya ke sebuah bar. Segera setelah keduanya tiba, mereka melihat sekelompok orang. Seong Hyuk segera berlari untuk melayani mereka. Setelah berbicara, mereka mengetahui bahwa kelompok itu semuanya adalah pejabat tinggi di daerah itu. Di antara mereka ada seorang bos mafia. Jadi, saya memperhatikan kelompok ini.
Mereka baru saja selesai minum, saya menyebutkan bahwa saya akan membawa Seong Hyuk kembali ke Seoul untuk bekerja. Seong Hyuk dengan marah menyuruh saya kembali ke Seoul, tetapi saya tidak ingin kembali, karena saya bisa bertindak bebas di sini. Seong Hyuk merasa saya sendiri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, Seong Hyuk setuju untuk membiarkan saya tinggal. Di kantor kejaksaan, Min Guk memberitahu rekan-rekannya bahwa saya tidak melakukan apapun selama beberapa hari terakhir. Dia merasa saya lebih malas daripada Seong Hyuk. Berkat itu, pekerjaannya juga jauh lebih ringan. Min Guk belum sempat bergembira, saya membawakan 2 tumpukan dokumen dan memintanya menyelesaikannya sebelum jam kerja berakhir. Melihat tumpukan dokumen setinggi gunung, Min Guk hanya bisa mengumpat dalam hati. Setelah itu, saya pergi menemui Tuan Yang Su. Tuan Yang Su sangat senang melihat saya kembali. Segera setelah saya duduk, saya bertanya kepada Tuan Yang Su tentang Sang Men. Ternyata sebelum saya wajib militer, saya membawa Sang Men kepada Tuan Yang Su untuk dilatih. Sekarang setelah saya kembali, saya ingin membawa Sang Men bekerja bersama. Kemudian, Sang Men memeluk Tuan Yang Su. Sang Men mengingatkan Tuan Yang Su untuk minum obat saat dia tidak ada. Di dalam mobil, saya teringat Sang Men menemui saya 7 tahun lalu. Sang Men berkata, dia ingin membalas budi. Sang Men berjanji akan berusaha menjadi tangan kanan yang cakap bagi saya. Hal pertama yang harus dilakukan Sang Men adalah mengikuti saya ke kedai bir. Begitu sampai di pintu, saya bertanya kepada penjaga, apakah ada tempat untuk berjudi. Dia tertawa sinis dan berkata tidak ada. Sang Men membuka tasnya. Melihat isinya penuh uang, penjaga itu langsung menunduk dan mempersilahkan saya dan Sang Men masuk. Begitu keduanya masuk, mereka diantar ke sebuah pintu rahasia. Masuk ke dalam, mereka menemukan ini adalah kasino profesional. Meskipun saya tahu semuanya hanyalah tipuan, saya tetap menukar chip dan pergi ke meja dadu untuk bermain. Saya terus bertaruh dan memperhatikan trik orang-orang di sini. Saya terus bermain sampai chip saya habis. Saya menyuruh Sang Men menukar semua uang di tasnya dengan chip. Kemudian, saya menaruh semua chip yang saya punya di angka 7. Jumlah uangnya terlalu besar sehingga membuat petugas wanita itu takut. Saat dia membuka mangkuk dengan gemetar, saya berkata saya ingin beralih ke nomor 6. Melihat ekspresi lega lawan bicara, aku sudah menebaknya. Tapi aku sengaja membolak-baliknya untuk menggodanya. Akhirnya, aku memilih nomor 6. Seperti yang sudah diduga, aku kehilangan semua uangku. Setelah itu, aku berjabat tangan dengan pelayan itu dan pergi. Tak lama kemudian, aku tiba di sebuah restoran. Saat aku sedang memesan makanan, gadis itu tiba-tiba muncul. Kemarin, aku sengaja kalah agar bisa diam-diam memberinya secari kertas. Aku bilang, aku ingin tahu informasi tentang manajer kasino itu. Setelah itu, aku memperkenalkan diri sebagai jaksa baru di daerah ini. Seong Hyuk sedang tidur ketika dia tiba-tiba menerima telepon dariku. Aku bilang, aku ingin memberantas Jucheon Estate. Seong Hyuk dengan marah, bertanya bukti apa yang kumiliki, sampai berani bertindak gegabah seperti itu. Aku bilang, jika tidak ada, aku akan membuatnya sendiri. Aku akan meminta bantuan polisi. Seong Hyuk memberitahuku bahwa mereka satu kubu, jadi apapun yang kulakukan akan sia-sia. Tapi aku tidak mendengarkan nasihatnya dan langsung menutup telepon. Aku masuk sendirian dengan penuh kemarahan. Aku mengeluarkan kartu jaksa, dan mengatakan bahwa semua orang telah ditangkap. Melihat itu, mereka segera mengeluarkan uang untuk menyuapku. Aku bahkan menuduh mereka menyuap jaksa. Melihat keseriusanku, mereka mengeluarkan pisau. Saya langsung menyuruh Sang Man mematikan lampu, agar saya bisa membereskan bajingan-bajingan ini sendiri. Belum selesai saya bicara, lampu sudah menyala. Saya berbalik memanggil Sang Man, tapi tak ada jawaban. Begitu saya melangkah keluar, saya melihat Min Guk salah paham, dan malah menangkap Sang Man. Saya menyuruh mereka berhati-hati, lalu naik ke lantai atas. 2 pria muncul di tengah jalan menghadang mereka. Saya dengan cepat membereskan mereka dan mendorong mereka ke dalam ruangan. Setelah itu, saya melihat seluruh kelompok sudah berdiri di sana. Saya bilang saya tidak punya banyak waktu, jadi mereka naik saja semuanya. Pertarungan 1 melawan 10 saya resmi dimulai. Begitu saya selesai membereskan segalanya, Min Guk dan Sang Man masuk. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyangka ada orang yang begitu berani. Setelah itu, saya pergi ke gudang arsip kejahatan mereka. Saya meminta Sang Man meretas sistem, dan mengambil semua data. Saya tahu Sang Man sangat ahli dalam hal ini. Karena di kehidupan sebelumnya, dia meretas server jaksa untuk membersihkan nama ayahnya. Saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara dari luar. Begitu saya melangkah keluar pintu, saya melihat Min Guk sedang dipukuli. Seorang pria bertubuh besar muncul. Saya sangat senang bertemu orang ini. Saya ingin orang ini memihak saya. Setelah itu, aku dan orang itu berkelahi. Dia adalah Lee Jon Seok. Di kehidupan sebelumnya, Jon Seok menjadi petinju terbaik di negara itu berkat kecepatannya. Di kehidupan ini, aku bertekad untuk tidak membiarkan Jon Seok salah jalan lagi. Begitu aku mengalahkan Jon Seok, Seong Hyuk datang. Seong Hyuk langsung mendatangiku dan menamparku. Seong Hyuk lazim menasihatiku untuk tidak melakukan itu lagi, karena tidak ada yang lebih penting dari nyawa. Tapi aku meminta Seong Hyuk untuk tenang dan menyerahkan segalanya kepadaku. Setelah itu, Seong Hyuk memerintahkan anak buahnya untuk membereskan tempat kejadian.
Alasan aku sangat menghormati Seong Hyuk adalah karena di kehidupan sebelumnya, jaksa Seong Hyuk datang dan memberiku semua bukti yang telah ia kumpulkan, sebelum memundurkan diri. Ketika aku membukanya, aku sangat terkejut, karena ini adalah semua yang telah dilakukan oleh bawahan Tae Seop. Pasti butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk mengumpulkannya. Saat itu, aku mengejar Seong Hyuk untuk berterima kasih padanya. Aku berjanji akan menggunakan dokumen ini dengan baik. Kembali ke masa kini, aku memberikan sekumpulan dokumen kepada Sangman, dan menyuruhnya membawanya kembali ke Seoul, dan memberikannya kepada Hanmi. Setelah itu, aku pergi ke sel tahanan untuk memberitahu semua orang yang ditangkap bahwa aku akan menginterogasi mereka satu persatu. Jika ada yang tidak kooperatif, hukumannya akan lebih berat. Mereka semua tertawa dan meremehkanku. Mereka berkata, "Kamu pikir kami takut padamu?" Melihat itu, saya segera memberitahu penyelidik Min Guk bahwa siapapun yang tidak kooperatif akan dihukum 15 tahun penjara. Mendengar itu, mereka semua ketakutan. Setelah saya menginterogasi orang pertama, saya tahu bahwa mereka tidak hanya mengadakan perjudian, tetapi juga menculik wanita. Sampai pada orang kedua, setelah diintimidasi sebentar, dia mengaku telah menculik sekitar 20 gadis. Kemudian, dia memaksa gadis-gadis itu untuk menggunakan narkoba. Saya sangat marah mendengarnya. Setelah itu, saya memukulnya. Selanjutnya adalah bos. Begitu melihat saya, dia meminta saya membawakan menu, karena dia lapar. Saya segera mematikan kamera dan pergi menanganinya. Setelah dipukuli, bukannya takut, dia malah bilang akan menguliti saya. Begitu saya tiba, saya melihat beberapa pejabat tinggi menyalahkan saya. Mereka mengatakan bahwa mereka harus menjaga ekonomi lokal dan keamanan seluruh wilayah. Mereka menyalahkan saya karena telah merusak segalanya. Mereka juga menyalahkan saya karena telah memukuli terlalu banyak orang. Kemudian, mereka memerintahkan agar masalah ini diselesaikan secara diam-diam. Setelah selesai berbicara, mereka hendak pergi, tetapi saya berkata sudah waktunya. Saya menyuruh mereka melihat ini sebelum pergi. Kejahatan semua orang yang saya tangkap telah saya tayangkan di berita. Jadi, masalah ini sudah diketahui oleh masyarakat. Saya dapat melanjutkan penyelidikan dan menangkap para dalang. Ketika mereka melihat masalah itu terbongkar, mereka ketakutan dan pergi. Kali ini, Seong Hyuk tidak marah tetapi dia bertanya, apakah saya yakin bisa menangkap mereka? Saya masih sangat percaya diri. Saya sedang beristirahat sejenak ketika tiba-tiba menerima pesan. Ternyata Hia datang mengunjungi saya. Ketika kami bertemu kembali, kami berdua tersenyum. Hei, bertanya, mengapa saya datang bekerja di sini? Dia bilang jika saya mau, dia bisa mengantar saya ke departemen hukum perusahaan tempat dia bekerja. Tapi saya bilang, saya ingin datang ke sini untuk melihat laut. Hea tertawa dan berkata, aku sangat merindukan penampilan ini, sungguh keren. Saya tetap sama seperti dulu, Hean selalu menjadi orang yang proaktif. Dialah yang pertama kali bilang merindukan saya, dan dialah yang pertama kali datang mengunjungi saya. Setelah kami berbicara sebentar, Hanmi datang. Bilang dia harus pergi. Hanmi terlihat tidak senang begitu dia datang. Hanmi bilang cantik, tapi tidak secantik dirinya. Saya bilang begitu. Hanmi segera menyuruh saya mencoba bilang lebih baik darinya sekali saja. Saya bilang, sekali saja tidak cukup. Hanmi segera mengumpat, sial! Hanmi mengancam saya untuk mencoba mengatakannya lagi. Dengan kepribadian Hanmi, bahkan saya pun takut. Saya segera mengajak Hanmi makan untuk meminta maaf. Begitu Sangman melihat Hanmi, dia langsung bertanya, apakah saya ingin berteman dengan melihat wajah? Mengapa semua orang terlihat cantik sekali? Saya langsung mengatakan itu tergantung pada lingkungan tempat Anda tinggal dan orang-orang yang Anda temui di lingkungan itu. Sangman bertanya mengapa mereka berdua terlihat mirip. Saat mereka sedang bersenang-senang, para preman dari sebelumnya muncul lagi. Karena mereka baru saja dibebaskan, mereka sangat sombong. Mereka datang untuk mengejek saya, tetapi saya tidak peduli. Melihat itu, mereka berbalik untuk menggoda Hanmi. Namun, tidak mudah menggertak Hanmi. Hanmi langsung memarahi mereka. Kalian bosan hidup? Diam. Mereka sudah pergi beberapa saat, tetapi Hanmi semakin marah saat memikirkannya. Dia segera mengambil sebotol anggur dan bersiap untuk menyerang mereka. Untungnya, Sangman berhasil menghentikannya tepat waktu. Sangman bertanya dengan rasa ingin tahu kapan saya mulai berkencan. Suatu hari, dua gadis datang menemui saya, siapa sangka siapa pacar saya yang sebenarnya. Melihat saya tidak menjawab, Sangman langsung mengatakan jika dia yang memilih, dia akan lebih menyukai Hia. Tapi, Hanmi juga sangat keren. Saya berkata, Sangman akhir-akhir ini terlalu sedikit bekerja. Besok saya akan memberimu lebih banyak pekerjaan. Setelah itu, saya menyuruh Sangman mematikan lampu dan tidur. Keesokan paginya, Sangman ditugaskan untuk menyamar di dermaga guna menyelidiki kasus narkoba. Di kantor kejaksaan, Min Guk bekerja keras siang dan malam. Saat Min Guk hendak beristirahat, saya muncul dengan sebuah kotak. Beberapa saat kemudian, saya mendorong kotak itu ke arah Min Guk. Saya mengatakan kepada Min Guk bahwa dia harus menyelesaikannya sebelum meninggalkan kantor. Min Guk bertanya, apakah saya bermaksud dia harus menyelesaikannya sebelum pergi bekerja besok? Saya tertawa, memang hanya Min Guk yang memahami saya. Saat ini karena Seong Hyuk mempercayai saya, dia mengajak saya minum.
Seong Hyuk memberi saya berkas kejahatan pejabat daerah dan mengatakan bahwa ini adalah tiket kereta agar saya membawanya kembali ke Seoul. Jadi, keduanya resmi bekerja sama. Keesokan paginya, Sangman mendengar berita yang sangat penting. Besok malam akan ada transaksi narkoba besar di dermaga. Setelah itu, saya dan Sangman pergi ke Seoul. Saya datang untuk menyerahkan berkas kasus kepada Seok-kyu dan mengatakan bahwa saya ingin menyelidiki kasus ini di bawah komandonya. Ini adalah tiket kereta agar saya membawa Seong Hyuk kembali ke Seoul. Begitu saya keluar dari ruangan, saya bertemu lagi dengan Min Soo. Keduanya berpelukan erat saat bertemu. Setelah berbincang sebentar, Seong Hyuk sudah menebak tujuan kedatangan saya kali ini. Ketika saya kembali, saya juga menemui Kyuri. Saat saya tiba, saya melihat dia sedang memarahi bawahannya. Sekarang Kyuri juga sudah menjadi jaksa yang berkuasa. Sangman merasa tidak nyaman melihat keakraban mereka berdua. Sangman ingin saya jujur. Apakah saya seorang mesum? Berapa banyak pacar yang saya punya? Saya berkata, Sangman mau mati. Kemudian, saya menyuruh Sangman untuk cepat. Saat ini, Seok-kyu datang untuk melaporkan urusan saya kepada Tae Seop. Tae Seop tidak meragukannya sama sekali, dan segera menyetujui tawaran saya. Di kantor kejaksaan, Min-guk masih bekerja keras. Saat Min-guk akan selesai bekerja, saya muncul lagi. Saya langsung menarik Min-guk untuk menangkap penjahat. Setibanya di dermaga, Min-guk harus membawa barang-barang ke truk. Di luar, orang Seok-kyu sudah berkumpul. Selama saya menemukan narkoba yang diangkut oleh para penjahat, mereka akan segera bertindak. Sangman diam-diam membuka kotak itu untuk melihatnya, tetapi di dalamnya hanya ada ikan. Saat ini, para penjahat sudah tiba. Sangman dan Min-guk melihat itu, dan berpura-pura menjatuhkan kotak itu. Sangman mengambilnya dan menemukan narkoba di perut ikan. Min-guk segera mengangkatnya untuk saya lihat. Saya keluar dan mengatakan bahwa jaksa ada di sini. Semua orang berdiri diam. Orang lain bertanya siapa saya. Saya bilang saya jaksa. Para preman tidak berdaya. Akhirnya, para penjahat ditangkap. Saya memberi isyarat untuk menangkap mereka. Setelah saya memberi isyarat, Seok-kyu memberitahu bawahannya untuk segera bertindak. Para penjahat masih belum menyadari situasinya, sehingga mereka bermaksud menangani saya. Tapi saya dengan cepat menangani mereka. Kemudian, polisi juga datang. Kali ini, Seong Hyuk juga telah menangkap sisa-sisanya. Giliran bosnya. Jika kali ini dia tidak mengaku, dia akan mati. Ketika dia melihat bukti yang lengkap, keringatnya terus mengalir deras. Akhirnya, dia mengaku segalanya. Setelah itu, saya pergi ke konferensi pers untuk menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam kasus ini kepada masyarakat. Pejabat korup ini telah menyalahgunakan jabatan mereka untuk menutupi para penjahat, termasuk kantor polisi dan wali kota Kim Sang-man. Ketika saya bersiap untuk menyebutkan nama anggota parlemen, saya tiba-tiba mendapat kabar bahwa Seok-kyu telah meminta saya untuk memaafkan anggota parlemen itu. Itu adalah syarat agar saya dan Seong Hyuk kembali ke Seoul. Ternyata, anggota parlemen itu juga orang Tae Seop. Tae Seop akhirnya memperhatikan saya. Tae Seop telah mengatur agar saya bertemu dengannya. Kali ini, saya menemui sang bos. Namanya John Seok. Meskipun John Seok berusia 21 tahun, ia belum lulus SMA, karena sibuk mencari uang untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Ia terpaksa putus sekolah untuk menjadi preman. John Seok juga mengatakan ini adalah pekerjaan lepas, bukan preman. Setelah itu, saya menelpon Sangman dan memintanya membayar biaya rumah sakit ibu John Seok, dan memindahkannya ke rumah sakit terbaik. Selain itu, saya juga mengatur pekerjaan yang layak untuk John Seok agar ia bisa menghasilkan uang. Terakhir, saya menyarankan John Seok untuk fokus belajar. John Seok terkejut dan bertanya mengapa saya melakukan itu. Saya menjawab karena John Seok mengatakan ingin menjadi orang yang bebas. Saya sedang merekrut John Seok. Saya bertanya apakah John Seok setuju. John Seok menatap saya dan dengan suara tercekat ia setuju. Saya berhasil merekrut seorang pejuang yang luar biasa. John Seok terlihat sangat senang setelah saya pergi. Malam itu, Seong Hyuk kembali pergi minum-minum. Saya memberitahu Seong Hyuk tentang rencana saya ketika tiba di Seoul. Orang pertama yang ingin saya tangkap adalah Il Hyun. Il Hyun adalah bawahan setia Seok-kyu, jadi kami harus memulainya dari dia terlebih dahulu. Begitu mereka tiba di Seoul, Seok-kyu menelpon saya. Seok-kyu ingin saya mengawasi Seong Hyuk dan melaporkan kembali kepadanya. Saat saya tiba di kantor, saya menemukan alat sadap, tetapi saya tidak melepasnya dan malah pergi menemui Seong Hyuk. Saya bilang, saya ingin Seong Hyuk ikut memainkan sandiwara untuk menipu Seok-kyu. Ketika saya kembali ke restoran orang tua saya terkejut menemukan Hanmi di sana. Hanmi datang untuk menulis artikel tentang restoran orang tua saya. Setelah itu, mereka tutup lebih awal untuk merayakan kepulangan saya. Akhirnya, semua orang berkumpul dan menikmati makanan dengan gembira. John Seok juga datang untuk bekerja paruh waktu. Saat mereka sedang makan, Hanmi harus pulang lebih awal. Begitu dia pergi, semua orang mulai berbicara. Sangman menceritakan beberapa cerita. Tuan Yang Su juga memuji kemampuan saya dalam membesarkan anak. Saya tidak hanya bisa membesarkan Sangman dan John Seok, tetapi juga bisa merawatnya. Saya merasa malu. Pagi-pagi sekali, saya pergi lari bersama John Seok.
Saya ingin berlari di depan, tetapi akhirnya tertinggal oleh John Seok. John Seok memiliki stamina yang sangat baik. Saya bertanya kepada John Seok, jika kami bertanding lagi, apakah dia akan menang? John Seok tidak menjawab, hanya tertawa. Saya bertanya kepada John Seok, jika dia melampaui saya, apakah dia akan takut? Saat saya kembali ke kantor kejaksaan, saya melapor kepada Seok Kyu tentang situasi pengawasan Seong Hyuk. Setelah mendengar ini, Seok Kyu tidak memiliki keraguan sedikit pun. Seok Kyu telah memanipulasi segalanya. Begitu Seok Kyu tiba di kantor Il Hyun, dia langsung memberitahuku bahwa klub rahasia akan mengadakan pesta makan malam-malam ini. Semua pejabat tinggi hadir di sana. Ketika aku tiba, aku mengenali semua orang yang hadir. Meskipun semua orang telah menunggu selama 30 menit, tidak ada yang makan. Karena ada satu orang yang belum muncul. Orang yang memiliki kekuatan untuk memerintahkan semua orang di sini, orang itu tidak lain adalah Jo Tae-seop. Pria paling berkuasa dan jahat di Korea. Setelah makan selesai, Jo Tae-seop meminta asistennya untuk memanggilku. Dalam perjalanan, aku mengingatkannya tentang janji kita bertahun-tahun lalu. Kali ini, dia masih tidak mengerti apa-apa, hanya mencurigaiku. Kali ini, Tae-seop dan aku bertemu sebagai pemimpin dan bawahan. Tae-seop mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji kesetiaanku. Tetapi itu tidak cukup sulit bagiku. Aku menjawab dengan sangat percaya diri, yang membuat Tae-seop sangat senang. Keesokan harinya, Seok Kyu baru saja tiba di kantor dan memindahkanku ke tim Il Hyun. Seok Kyu juga mengatakan, ada acara besar hari ini. Setelah itu, Seok Kyu menyuruhku pergi ke sana untuk belajar. Ini adalah forum untuk talenta masa depan, tempat pengusaha muda Korea muncul. Aku sedang berbicara dengan seorang aktris muda yang cantik ketika Choi Kang-jin berlari dan menariknya pergi. Ketika saya kembali, saya tiba-tiba melihat kenalan lama. Dia adalah Sung Jin Myeon, Ketua Dana Seni Nasional. Di kehidupan sebelumnya, saya menangkapnya karena penggelapan pajak dan penggelapan dana negara. Saya pikir kali ini, saya akan menangkap dia dan Jang Il Hyun. Satu batu, dua burung. Kemudian, saya menggunakan kemampuan berbicara saya untuk berbicara dengan Jin Myeon. Saya membawa Jin Myeon untuk dikenalkan kepada Jang Il Hyun. Melihat Jin Myeon yang cantik, Il Hyun terdiam. Il Hyun tahu bahwa saya menciptakan kesempatan untuknya, jadi dia segera datang untuk merayunya. Dia tertawa bahagia. Il Hyun melihat umpan telah dimakan dan memberi isyarat agar saya pergi. Il Hyun tidak tahu bahwa ini adalah jebakan yang saya pasang untuknya. Begitu kedua penjahat bersatu, Il Hyun pasti akan dituduh bersekongkol dan menutupi, sehingga saya bisa menangkap keduanya. Sebuah rencana yang sempurna. Keesokan harinya, Il Hyun membawa saya untuk menginterogasi seorang tersangka. Sebelumnya, Il Hyun harus pergi ke ruangan lain untuk bertemu seseorang. Orang ini adalah Direktur Milrai Electronics. Dia ditangkap oleh Min Soo karena penggelapan, tetapi atasannya telah menemukan cara untuk membantunya lolos dari tuduhan. Pekerjaan ini diberikan kepada Il Hyun. Il Hyun telah merencanakan untuk memaksa seorang mahasiswa kedokteran mengaku membunuh pacarnya. Meskipun mahasiswa itu menangis dan berkata dia tidak bersalah, Il Hyun tetap tidak memaafkannya. Il Hyun ingin menggunakan ini untuk membuat semua orang melupakan kasus Direktur Milrai Electronics. Saya sangat marah dan merasa kasihan pada mahasiswa itu. Melihat senyum Il Hyun, saya memutuskan untuk membersihkan nama mahasiswa itu. Setelah itu, saya akan membiarkan Il Hyun dihukum oleh hukum. Bagaimana saya bisa menangkap Il Hyun dan membersihkan nama mahasiswa itu? Saya sedang merencanakan untuk memenjarakan Il Hyun. Pertama, saya menyebarkan berita bahwa Il Hyun memiliki hubungan gelap dengan Jin Myeon. Kemudian, saya segera mencari bukti untuk membersihkan nama mahasiswa itu. Setelah beberapa lama menyelidiki, saya menemukan metode kejahatan si pembunuh. Metode kejahatannya sangat mirip dengan pembunuh berantai yang saya tangkap di kehidupan sebelumnya. Saya meminta Kyuri untuk menyelidiki penjahat ini. Setelah 1 hari 1 malam mengintai, Kyuri akhirnya melihat si penjahat beraksi. Di tengah malam, dia pergi ke tempat terpencil untuk menggali lubang dengan sekop. Dia bersiap untuk membuang mayat seorang gadis. Saat Kyuri diam-diam mengamati, teleponnya tiba-tiba berdering. Ketika Kyuri menyadari dia telah ketahuan, dia bergegas untuk menangkapnya. Dia hampir dipukuli sampai mati olehnya. Untungnya, dia muncul tepat waktu. Dia mengambil pisau untuk menyerang, tetapi John Seok meninjunya. John Seok kemudian mematahkan tangannya, dan memukulnya lagi. John Seok dengan mudah menjatuhkannya. Setelah ditangkap, dia mengaku membunuh. Di pengadilan, Il Hyun masih menyalahkan siswa laki-laki itu. Ketika Il Hyun puas karena masalahnya telah diselesaikan, Kyuri masuk. Dia mengumumkan bahwa dia telah menangkap pelaku sebenarnya. Il Hyun tidak punya pilihan selain menarik gugatannya, yang berarti siswa laki-laki itu dibebaskan. Ini sangat memengaruhi reputasi jaksa Korea. Media melaporkan bahwa Il Hyun menjebak siswa laki-laki itu. Kepercayaan publik pada jaksa menurun tajam. Insiden itu semakin membesar, memaksa Seok Kyu untuk meminta bantuan Tae-seop. Masih rencana lama. Mereka harus menemukan kasus yang lebih besar untuk menutupi hal ini. Mereka membutuhkan kambing hitam untuk membantu jaksa mendapatkan kembali kepercayaan publik. Domba itu adalah Il Hyun. Seok Kyu tahu bahwa Il Hyun telah berkolusi dengan Jin Myeon untuk menggelapkan dana seni nasional. Oleh karena itu,
Seo Kyu memberi saya kendali penuh atas masalah ini. Semuanya berjalan sesuai rencana saya. Umpan telah tertangkap. Mulai sekarang, saya akan menangkapnya perlahan. Pertama, saya mengirim seseorang untuk membawa bukti untuk menangkap Jin Myon. Saat ini, Jang Il-hyun juga ditangkap. Meskipun Seo Kyu memerintahkan saya untuk menangkapnya, dia hanya berpura-pura. Seo Kyu tidak ingin kehilangan tangan kanan yang cakap seperti Il-hyun. Oleh karena itu, Seo Kyu diam-diam memerintahkan Kang Jin untuk menyusup ke kamar Seong Hyuk dan menanamkan data kriminal di komputernya. Seo Kyu ingin Seong Hyuk menanggung semua kesalahan Il-hyun. Rencana ini tidak bisa menipu saya. Saya menyuruh Seong Hyuk memasang kamera tersembunyi di kamarnya. Berkat rekaman video ini, Seong Hyuk lolos dari hukuman. Setelah itu, saya pergi ke konferensi pers untuk memaparkan kejahatan Il-hyun dan Jin Myon. Seo Kyu tidak menyangka saya bisa mengumpulkan semua bukti begitu cepat. Seo Kyu segera menelepon saya untuk menghentikan konferensi pers, tetapi sudah terlambat. Saya telah sepenuhnya memotong tangan kanan Seo Kyu. Selanjutnya adalah Choi Kang Jin. Alih-alih menangani Kang Jin, saya memutuskan untuk menyelidiki perusahaan ayahnya terlebih dahulu. Min Guk bersiap untuk pulang kerja ketika tiba-tiba menerima telepon dari saya.